Soal ke-8. Ma huwa a'dhamul dzunub? Apakah dosa yang paling besar? Jawabannya, a'dhamul dzunubi al-kufru. Dosa yang paling besar adalah dosa kekufuran. Wa minal kufri asyirku. Dan di antara kekufuran adalah kesyirikan. Wasyirku ma'nahu ibadatu ghairillah. Makna syirik adalah menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Wa ta'ala hikayatan an Luqman. Allah Ta'ala berfirman tentang Luqman. Ya bunayya, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Al-hadis, di dalam hadis disebutkan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzunubi a'dzam. Rasulullah pernah ditanya, isi pertanyaannya, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jawabannya Rasulullah, dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan kepada Allah sekutu atau menyekutukan. Wa huwa khalaqaka, dan dia Allah zat yang menciptakan kamu. Jadi pada soal ke-8 ini tentang penjelasan dosa yang paling besar. Di sini disebutkan bahwa dosa yang paling besar, ya, di antara dosa-dosa yang lain adalah dosa kekufuran. Dan kufur, ya, terbagi menjadi 3 macam. Kufur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kufur qauli. Yang kedua adalah kufur i'tiqadi. Yang ketiga adalah kufur fi'li. Nah, jadi ada beberapa keyakinan dan juga perbuatan, ucapan-ucapan yang merusak makna 2 kalimat syahadat dan menjatuhkan di dalam kekufuran. Sebab kufur itu, ya, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama kufur qauli, kufur yang berbangsa ucapan. Ya, artinya seseorang keluar dari agama Islam sebab ucapannya. Yang kedua adalah kufur i'tiqadi, kufur yang berbangsa keyakinan. Artinya keyakinannya itu menyebabkan terjatuh dalam kekufuran. Yang ketiga adalah kufur fi'li, kufur berbangsa perbuatan, artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang terjatuh di dalam kekufuran. Nah, pembagian kufur menjadi 3
adalah atas kesepakatan para ulama, ya, seluruh ulama madzhabul arba'ah, bahkan selain dari madzhabul arba'ah dari para ulama sepakat bahwa pembagian kekufuran menjadi tiga. Seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Al-Hajj, Rawdatul Talibin, ya. Terus kemudian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Muqri dalam kitab Al-Irsyad, ya, ini dari kalangan ulama Syafi'iyah. Terus kemudian Ibnu Abidin, ya, dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, dari kalangan mazhab Hanafiyah. Kemudian Al-Imam Al-Buhudi, ya, dalam kitab Syarhu Muntahal Iradat, ya, ini dari kalangan Hanbaliyah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ailash dalam kitab Minahul Jalil Syarhu Mukhtasar Khalil, ya, dan ulama-ulama selain dari mazhabul arba'ah seperti Al-Imam Al-Auza'i, beliau ini seorang mujtahidul mutlak seperti Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Al-Auza'i ini dulu digunakan di daerah Beirut, Lebanon, cuma tidak ada penerusnya, akhirnya sekarang tidak ada, ya. Nah, jadi sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pembagian kekufuran itu menjadi tiga. Yang pertama, kufur qauli, kufur yang berbangsa ucapan. Yang kedua, kufur i'tiqadi, kufur yang berbangsa keyakinan. Yang ketiga adalah kufur fi'li, ya, kufur berbangsa perbuatan. Dan pembagian ini, ya, jelas atas dasar Al-Quran. Jadi para ulama itu istimbatnya, pengambilan dalilnya dari Al-Quran. Pertama, kufur yang berbangsa ucapan. Ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yahlikuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya, di sini, ya, ayat ini disebutkan walaqad qalu kalimatal kufri. Mereka sungguh telah mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Maka dapat dipahami dari ayat ini tentang penjelasan kufur yang berbangsa ucapan atau qauli. Kemudian kufur yang berbangsa keyakinan diambil dari firman Allah Ta'ala, yaitu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Pada ayat ini dijelaskan tsumma lam yartabu, yang maknanya ada musyak, tidak ada keraguan, ya. Jadi dijelaskan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Kemudian mereka juga tidak ada keraguan sama sekali. Yang namanya ragu itu letaknya di hati. Ini dapat dipahami bahwa ada kekufuran yang berbangsa keyakinan atau i'tiqadi. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya, dalil kufur fi'li, ya, dalil tentang adanya kufur berbangsa perbuatan. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maknanya, janganlah kalian sujud terhadap matahari dan bulan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang namanya sujud adalah perbuatan, ya, fi'li. Maka jelas bahwasannya ada kufur yang berbangsa perbuatan atau kufur fi'li. Dari masing-masing tiga pembagian ini, kekufurannya itu tidak digabungkan dengan yang lain. Artinya kufur qauli juga tersendiri, tidak digabungkan dengan i'tiqadi.
begitu juga kufur i'tiqadi juga tidak digabungkan dengan kufur fi'li. Ya, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Ya, apabila tidak mau atau menolak, maka ancamannya berupa pembunuhan, serta yang mengancam adalah orang yang sangat kuat, artinya memiliki wilayah kekuasaan untuk bisa membunuh orang tersebut. Apabila diancam seperti itu, terus kemudian mengucapkan kalimat kufur yang sesuai ancaman orang yang mengancam, terus dalam hatinya tetap beriman, maka tidak kufur. Ini persoalan pengecualian. Ya, pada hukum dasarnya 3 macam kekufuran tersebut ya adalah tidak digabungkan dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana ada sebuah tarikh sejarah, ada seseorang ya yang bernama Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia mengaku sebagai Tuhan atau akidahnya wahdatul wujud, ya, hulul. Nah, Al-Hallaj ini jelas mengaku Tuhan adalah kufur berbangsa qauli, kufur yang berbangsa ucapan. Ya. Terus kemudian Al-Hallaj ini dihadapkan kepada seorang khalifah, seorang al-qadhi ya bernama Abu Umar al-Maliki di Baghdad. Terus kemudian Al-Qadhi Abu Umar al-Maliki karena sudah tahu bahwa ya ada seseorang yang bernama Al-Hallaj, bahwasanya dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ya, sudah mengaku dengan sendirinya Al-Hallaj itu bahwasanya dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Al-Qadhi Abu Umar al-Maliki tidak bertanya kepada Al-Hallaj, apakah saat kamu mengaku Tuhan dalam keyakinan kamu itu meyakininya atau tidak. Jadi tidak ditanya seperti itu. Dengan ucapan yang berupa mengaku Tuhan, si Al-Hallaj ini sudah menjadikan Al-Hallaj itu terjatuh di dalam kekufuran. Akhirnya apa? Kedua tangannya Al-Hallaj dipotong, kedua kakinya juga dipotong, tubuhnya, lehernya juga dipotong, terus kemudian bangkainya atau tubuhnya itu dibakar. Nah, ini jelas ya bahwa kufur qauli, i'tiqadi dan fi'li itu tidak digabungkan. Ya, sebagaimana ada sebagian orang itu mengatakan orang keluar Islam tergantung hatinya. Ini adalah ucapan yang membuka pintu kekufuran. Bahaya. Nah, sekarang contoh kufur yang berbangsa ucapan, ya, seperti halnya mencaci maki Allah, terus kemudian mencaci maki syariat Islam, ya, mencaci maki para nabi, mencaci maki agama Islam. Ini adalah ucapan yang menjatuhkan seseorang dalam kekufuran. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, kekufuran yang berbangsa ucapan. Makanya ada sebuah hadis gitu kan menjelaskan nanti pada akhir zaman ada orang yang malamnya mukmin, paginya kafir, gitu kan, ada kan? Terus kemudian paginya mukmin, malamnya itu kafir. Ya. Ada seorang ulama meneliti sebenarnya makna hadis ini bagaimana? Kok bisa dikatakan bahwa waktu malam beriman, terus kemudian di waktu paginya
dikatakan kufur atau tidak beriman. Di waktu paginya itu beriman, di waktu malamnya itu kafir. Ini kok bisa seperti itu? Nah, terus kemudian ada sebuah majalah ataupun koran-koran kalau di kita itu, di situ ada tulisan ya, yang mengandung isinya adalah sebuah kufuran. Ya, lalu kemudian ada orang membacanya tanpa ya melafadzkan adat yang digunakan untuk menceritakan orang lain. Jadi orang tersebut membaca isi kandungan kekufuran itu ya, dan tanpa menggunakan adatul hikayah. Maka para ulama menjelaskan hal yang seperti ini menjatuhkan seorang dalam kekafiran. Lalu hati-hati dan waspada. Nah, terus contoh kufur yang berbangsa i'tiqadi, keyakinan, seperti meyakini Allah itu benda, meyakini Allah itu ruh, meyakini Allah duduk di atas arsy, meyakini Allah ada di langit, meyakini Allah ada di arah. Nah, ini kufur berbangsa i'tiqadi, kufur berbangsa keyakinan. Kemudian ada kufur yang berbangsa perbuatan, contohnya seperti melempar Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Ini termasuk perbuatan kekufuran. Nah, dijelaskan bahwa dosa yang paling besar ya adalah dosa kekufuran. Dan di antara kekufuran adalah kesyirikan, ya. Jadi laisa kullu kufrin syirkan walakin kullu syirkin kufrun. Tidak setiap kekufuran disebabkan karena syirik, tetapi setiap kesyirikan itu pasti kekufuran. Jadi ada orang keluar dari agama Islam ya tidak karena syirik, ya seperti tadi, misal karena mencaci maki Allah, karena mencaci maki Nabi, atau mencaci maki syariat Islam, atau mencaci maki agama Islam. Ini namanya kufur ya qauli, bukan sebab syirik, ya. Dan juga ada kufur syirik, orang keluar Islam dengan sebab karena syirik, artinya apa? Menyembah kepada selain Allah atau menyekutukan. Nah, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kekufuran adalah dosa yang paling besar dan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa kesyirikan, membawa kekufuran. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni ya seseorang yang mati dalam keadaan syirik. Artinya dosa kesyirikan yang dibawa oleh seseorang, ya dosa tersebut yakni syirik, tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa ya selain dosa syirik, selain dosa kekufuran ya terhadap hambanya yang muslim yang dikehendakinya. Nah, kekufuran adalah kezaliman yang sangat besar. Apa yang dinamakan zalim? Zalim itu artinya adalah melakukan sesuatu ya yang tidak sesuai dengan perintah dari pemimpinnya, itu namanya zalim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Apabila ada orang yang menyekutukan Allah ya dengan sesuatu atau kufur, maka orang tersebut telah melawan perintah Allah Ta'ala. Orang tersebut telah menentang perintah Allah Ta'ala, maka disebut orang itu adalah orang zalim. Pelaku kekufuran adalah orang zalim. Dan
kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kekufuran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Waqad akhbarallahu ta'ala annahu yaghfiru kulla dzunub liman syaa'a min 'ibadihi al-muslimin al-mutajannibina lil kufri bi naw'ihi al-isyraki billahi ta'ala alladhi huwa 'ibadatu ghairihi wal kufri alladhi laysa fihi isyrakun ka takdzibir rasul wal istighfafi billahi aw bi rasulihi ma'a tauhidillahi ta'ala wa tanzihi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu bahwasannya Allah akan mengampuni seluruh dosa, ya. Bahwasannya Allah akan mengampuni ya seluruh dosa terhadap hamba-hambanya yang dikehendakinya dari orang-orang muslimin, yang orang muslimin tersebut tidak melakukan kekufuran, baik kekufuran berupa kesyirikan seperti beribadah kepada selain Allah, dan juga menjauhi kekufuran selain kesyirikan seperti contoh meremehkan Allah, meremehkan Rasulnya, seraya tetap mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah dari kesurupan terhadap makhluknya. Intinya bahwa dosa selain kekufuran adalah dosa yang bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Disebutkan, innallaha la yaghfiru li'abdihi ma lam yaqa'il hijab. Dawuhnya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala ya sungguh akan mengampuni dosa hamba-hambanya selagi tidak ada penghalang, ya. Qalu wa ma hukumul hijab ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang menjadi penghalang ya tidak diampuni dosa seorang hamba, wahai utusan Allah? Qala antamutan nafsu wa hiya musyrikah. Terus kemudian jawabannya Kanjeng Nabi, apabila jiwa-jiwa mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, syirik juga disebut adalah kezaliman yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Begitu juga seluruh macam-macam kekufuran, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Nah, pada ayat ini menjelaskan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, tidak akan mengampuni dosa kekufurannya dan dosa-dosanya berupa dosa kekufuran, ya. Sebagaimana tadi ayatnya menyebutkan tsumma matu wa hum kuffar, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuninya. Karena yang namanya syirik dan kekufuran adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi orang yang mati dalam keadaan syirik. Maka hak Allah yang paling agung, yang paling wajib atas hamba-hambanya adalah mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Apa makna mengesahkan Allah? Artinya mengesahkan Allah adalah tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, baik pada zatnya atau sifatnya ataupun perbuatan. Artinya meyakini zat Allah itu tidak menyerupai dengan zatnya makhluk.
sifat Allah itu tidak menyerupai dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah itu tidak menyerupai dengan perbuatan makhluk. Ini makna mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Makanya orang yang berkeyakinan bahwasannya Allah sama dengan makhluknya, orang itu dihukumi syirik kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa syair, bahasanya basit, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahtu an dzatihi kufrun wa isyraku. Seseorang yang mengaku dirinya lemah mengetahui hakikat zatnya Allah, maka orang itu adalah orang yang beriman. Dan seseorang yang membahas pada zatnya Allah, membayangkan Allah seperti ini dan seperti itu, maka orang itu adalah kufur dan isyrak, menyekutukan Allah di makhluknya. Nah, supaya kita ya terselamatkan, terhindar dari membayangkan Allah diserupakan kepada makhluknya, maka kita ikuti kaidah yang sudah pasti kebenarannya, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Ya, apa isi kaidahnya? Ma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Ma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Ma tasawwarta bibalik Allahu bi khilafi dzalik. Maknanya, apapun yang terlintas di benakmu tentang bayangan Allah, maka Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Sampai sini kita tutup dengan bacaan kajian Nuhandil illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Halo.